Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar materi tentang Mari Belajar Quran Surah Al-Ma'un dengan submateri makna kandungan Surah Al-Ma'un. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah memahami makna Quran Surah Al-Ma'un dengan benar. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu mengetahui makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar dan memiliki sikap suka menolong sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Ma'un. Anak-anak, mari perhatikan Quran Surah Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari ayat yang terakhir yang berarti barang-barang yang berguna. Quran Surat Al-Ma'un merupakan surat yang ke-107 dalam Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat. Dan surat ini termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Allah bertanya, bukan berarti Allah itu tidak tahu. Tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu. Allah menjelaskan pada ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pada ayat yang kedua, orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya membentak atau menyakiti fisik atau perasaannya. Misalnya dengan mengatakan kepada mereka, "Hai anak yatim," sehingga menyakiti perasaannya. Dalam makna yang lain, menghardik juga berarti membenci dengan sangat. Lalu, di ayat yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin. Maksudnya, makanan dilahap sendiri saja. Mereka tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat ini, bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Pada ayat yang kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas, bisa lalai dari segi waktu karena menunda-nunda waktu sholat, bisa lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan lalai dalam kekhusyukan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh. Nah, di ayat yang keenam, orang yang celaka adalah orang yang berbuat ria. Ria artinya ingin dilihat orang lain.
suka mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji orang lain. Tentu saja ini akan celaka karena dia beramal tapi tidak mendapatkan pahalanya. Lalu, pada ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Artinya, dia tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal surat tadi. Tentu saja, orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Selanjutnya, apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran Surah Al-Ma'un? Dari makna surat ini, kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya, menyayangi anak yatim. Misalnya, kita memberikan santunan kepada mereka, bertutur kata yang santun kepada mereka. Dan bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang kaya untuk membantu orang yang miskin. Yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, dan jangan main-main dalam sholat, tetapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Lalu yang keempat, menghindari perbuatan riya. Artinya, kita harus ikhlas dalam beramal dan kita hanya boleh berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Inilah beberapa sikap terpuji yang harus kita amalkan merujuk kepada surah Al-Ma'un. Sikapku. Mari baca bersama-sama ya. Aku berperilaku peduli kepada orang lain. Anak-anak, setelah kalian mempelajari materi ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materinya sudah selesai. Semoga anak-anak sudah memahami makna kandungan surah Al-Ma'un. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.